warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan dicintai oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa umat manusia dari kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan, bulan Ramadan telah benar-benar datang. Judul kultum atau ceramah singkat kali ini adalah mengatasi stres dan kecemasan selama puasa Ramadan. Setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah mengalami kecewa, gagal, atau kenyataan yang tidak sesuai harapan sebelumnya. Kondisi ini dapat mengarahkan kita ke situasi yang tidak nyaman, merasa sedih, cemas, ragu-ragu, atau bingung. Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan baik akan memicu stres yang berkelanjutan. Menurut para ahli psikologi, stres merupakan reaksi adaptif individu terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman, yang mana situasi tersebut sulit diatasi individu yang bersangkutan. Islam mengenal stres sebagai bentuk cobaan yang diberikan Allah untuk menguatkan iman hambanya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah harga gembira kepada orang-orang yang sabar." Jika kamu sedang dalam situasi yang membuatmu tidak nyaman, jangan lekas tersulut emosi yang dapat memicu stres. Coba untuk lebih tenang agar lebih jernih saat berpikir dan mengambil keputusan. Dengan harapan kita diberi kemudahan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi segala macam cobaan hidup yang Allah berikan. Dengan begitu, kita bisa lebih optimis dalam melaluinya. Jangan sungkan mengikuti cara penyesalan yang dianjurkan agamamu. Bila kamu seorang muslim, ikuti apa yang diajarkan Islam kepadamu. Berikut 5 cara menghilangkan stres menurut Islam. Yang pertama, sholat. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang pertama adalah melaksanakan sholat. Sebab sholat merupakan media kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga sholat wajib serta mengerjakan sholat sunnah yang telah dianjurkan, dapat turut membantu menjaga ketentraman hati hingga mampu mengatasi segala permasalahan emosional yang kita rasakan. Melalui sholat pula, kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang mana tiada ada yang lebih baik selain menghadap kepadanya. Selain itu, sholat juga dapat membuat kita jadi lebih tenang dan damai. Dengan sholat, lelah fisik, beban masalah, ketidakstabilan emosi, dan berbagai permasalahan lainnya tidak akan mengganggu kita lagi. Dengan catatan, kita sebisa mungkin melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat merupakan obat untuk berbagai penyakit sekaligus penolong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, cara menghilangkan stres menurut Islam berikutnya adalah berdoa. Allah memang sudah pasti mengetahui apa yang kita inginkan sekalipun kita tidak mengucapkannya. Akan tetapi, dengan berdoa langsung kepada Allah sama artinya kita berbicara kepadanya, yang mana secara tidak langsung juga akan membuat perasaan jadi jauh lebih lega. Anggap saja kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentang apa yang sedang kita hadapi yang membuat kita stres. Namun, bukan berarti dalam curhatan itu kita berkeluh kesah, lantas menyalahkan Allah atas apa yang terjadi. Kita berdoa, berkomunikasi, curhat kepada Allah dengan harapan kita diberikan kemudahan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi segala macam cobaan hidup yang Allah berikan. Dengan begitu, kita bisa lebih optimis dalam melaluinya. Yang ketiga, mendasari niat dengan ikhlas. Ikhlas merupakan hal paling mendasar dan paling penting dalam setiap amal ibadah maupun perbuatan yang kita lakukan. Ikhlas ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan kita terhadap jalan keselamatan menuju akhirat. Ikhlas juga menghadirkan ketenangan jiwa di dalam diri kita dan dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua perbuatan kita niatkan dengan ikhlas demi mengharap ridho Allah, insya Allah apapun hasil yang diperoleh tidak akan membuat kita stres. Yang keempat, berzikir. Cara menghilangkan stres menurut Islam selanjutnya adalah berzikir. Zikir artinya mengingat Allah. Tidak hanya dalam lisan tetapi juga untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirkan Allah di setiap hela nafas kita dengan berzikir. Dengan begitu, kita akan menjadi tenang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd. Berzikir yang diniatkan untuk Allah akan menjadi suatu ketentraman hati. Terlebih, zikir yang banyak mengandung kalimat-kalimat mengesahkan Allah, seperti ayat kursi maupun zikir lainnya. Yang terakhir atau yang kelima adalah bersyukur dan berserah diri, atau biasa disebut tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi stres adalah selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diajarkan di dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ucapan di atas sangat familiar di lidah kita dan apabila kita pahami maknanya setiap kali mengucapkannya ketika menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan psikologis yang besar untuk mampu menghadapi musibah itu. Zikir dan doa dari Rasulullah untuk menghilangkan stres dan tekanan hidup diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik. Ia mendengar Rasulullah bersabda tentang zikir ini. Jika suatu perkara membuat kamu tertekan, maka bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan membuat hati kita senantiasa lapang. Amin wallahu alam. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu, saya mengakhiri sambutan saya ini kepada Anda yang berkenan mendengarkan ceramah saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.